Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrianingsih Bututihe, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Amai Gorontalo. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang logika dan berpikir ilmiah. Logika berasal dari kata Yunani kuno atau logos yang berarti hasil pertimbangan, akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Nama logika untuk pertama kali muncul pada filsuf Cicero abad ke-1 sebelum Masehi. Tetapi dalam arti seni berdebat, Alexander Aphrodisias sekitar permulaan abad ke-3 sesudah Masehi adalah orang pertama yang menggunakan kata logika dalam arti ilmu yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran kita. Logika adalah salah satu cabang filsafat. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logike episteme. Latin logika scientia atau ilmu logika, ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Logika secara luas dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara valid. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu, dan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu. Logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu yang secara terminologis. Logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut, sehingga dapat dilacak kembali sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Contohnya, pada kupu-kupu mengalami fase metamorfosa karena sebelum menjadi kupu-kupu adanya tahapan yang dilalui, yaitu yang pertama, fase telur, kemudian menetas menjadi ulat, lalu berubah menjadi kepompong, dan selanjutnya menjadi kupu-kupu. Penyimpulan di atas dikatakan penyimpulan yang sah karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak dibuat-buat atau masuk akal. Menurut Louis Oakatsoff 2004, logika ialah ilmu pengetahuan mengenai penyimpulan yang lurus. Ilmu pengetahuan ini menguraikan tentang aturan-aturan serta cara untuk mencapai kesimpulan setelah didahului oleh suatu perangkat premis. Contoh penerapan ilmu logika dalam kehidupan, misalnya pada manusia yang mengalami penyakit serak pada tenggorokan, maka pengobatannya dapat dilakukan dengan minum air putih. Logikanya, air putih adalah cairan yang diperlukan manusia untuk menjaga keseimbangan tubuh, memberi kekuatan kepada leukosit untuk menjalankan tugasnya, menghasilkan makrofag untuk membunuh patogen yang masuk, menjadikan kekebalan tubuh meningkat sehingga luka yang dihinggapi bakteri akan sembuh, dan akhirnya tenggorokan menjadi lapang dan dikatakan sembuh. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan materi tentang berpikir ilmiah. Individu dalam kesehariannya selalu melakukan aktivitas mental dan merupakan ciri utama manusia ciptaan Allah yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lainnya ciptaannya. Berpikir adalah upaya manusia untuk menyelesaikan masalah. Secara umum, berpikir dapat dibedakan antara berpikir alamiah dan berpikir ilmiah.
Berpikir alamiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada kehidupan sehari-hari yang dipengaruhi oleh lingkungan alam. Sedangkan berpikir ilmiah adalah pola penalaran yang didasarkan pada cara-cara tertentu secara teratur dan cermat. Harus disadari bahwa setiap orang memiliki kebutuhan untuk berpikir dan menggunakan akal sebanyak mungkin. Orang yang tidak berpikir jauh dari kebenaran dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan kesalahan. Akibatnya individu tidak akan mengetahui tujuan dari penciptaan alam dan makna keberadaannya di dunia. Berpikir adalah tindakan menemukan pengetahuan atau kebenaran sejati. Dalam pengertian lainnya, berpikir dapat juga diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh seseorang. Oleh karena itu, pemikiran ilmiah merupakan suatu proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan yang dicirikan oleh sebab akibat, analisis, dan sintesis. Ilmu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah. Pelaksanaan kegiatan ilmiah yang tepat membutuhkan pemikiran yang memungkinkan penelitian yang teratur dan berwawasan luas. Dalam epistemologi atau perkembangannya, diperlukan pemikiran ilmiah untuk menimba ilmu. Wahana pemikiran ilmiah adalah alat metode ilmiah dalam memenuhi fungsinya dengan benar. Dengan demikian, fungsi alat berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori lainnya. Pemikiran ilmiah adalah pemikiran logis dan empiris. Logika itu logis dan empiris dibahas secara mendalam atas dasar fakta yang dapat dibenarkan. Selain menggunakan akal untuk merenung, memutuskan, dan mengembangkan, berpikir ilmiah adalah proses berpikir atau mengembangkan pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan pengetahuan ilmiah yang ada. Salam 1997 mengartikan tentang berpikir ilmiah, yaitu proses atau aktivitas seseorang untuk menemukan atau memperoleh pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir yang mengarah pada suatu kesimpulan berupa pengetahuan. Alat berpikir ilmiah adalah alat metode ilmiah untuk menjalankan fungsinya dengan benar. Oleh karena itu, fungsi metode berpikir ilmiah adalah membantu proses metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan atau teori lain. Cara berpikir ilmiah juga bergantung pada proses logika deduktif dan logika induktif seperti sains yang merupakan gabungan dari pemikiran deduktif dan induktif. Gunakan logika ilmiah untuk menyimpulkan dan meringkas makna dari proses tersebut. Logika ilmiah merupakan alat berpikir ilmiah terpenting. Burhanuddin 1997, logika adalah cara berpikir sistem efektif dan dapat dipertahankan. Oleh karena itu, berpikir logis adalah berpikir menurut aturan berpikir, karena setengah tidak bisa lebih dari satu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.